Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam software gratis. Di video kali ini saya mau menjawab beberapa soal yang diberikan kepada saya, yang mana banyaknya soal tersebut ada sebanyak 6 soal. Yang tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS saya. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya. Informasi atau IT dalam bahasa Inggris adalah kegiatan penggunaan komputer, penyimpanan data, penggunaan jaringan, dan perangkat fisik lainnya. Cakupan lainnya adalah membuat infrastruktur, membuat dan memproses data, menyimpan data, mengamankan dan menukar semua data dalam bentuk data elektronik. Biasanya, TI digunakan dalam konteks operasi bisnis, berbeda dengan teknologi yang digunakan untuk tujuan pribadi atau hiburan. Penggunaan komersial TI mencakup teknologi komputer dan telekomunikasi. Mengutip dari Harvard Business Review, teknologi informasi terbagi menjadi dua, yaitu antara mesin yang dibuat khusus yang dirancang untuk melakukan cakupan fungsi yang terbatas, dan mesin komputasi untuk tujuan umum yang dapat diprogram untuk berbagai tugas. Seiring berkembangnya industri TI dari pertengahan abad ke-20, kemampuan komputasi meningkat, sementara biaya perangkat dan konsumsi energi menurun. Siklus ini berlanjut hingga saat ini ketika teknologi baru terus muncul. Penerapannya dalam sehari-hari. Pertama, dalam bidang pendidikan. Berbicara tentang teknologi informasi, bagi kita yang sering browsing menggunakan internet sehari-hari, makalah tentang teknologi informasi dan komunikasi sering banyak kita jumpai. Kombinasi dari teknologi audio data, video data, audio video, dan internet makin berkembang hari ke hari. Internet merupakan sumber belajar dan sebagai alat komunikasi yang murah, di mana memungkinkan terjadinya interaksi antara dua orang atau lebih. Kemampuan dan karakteristik internet memungkinkan terjadinya proses belajar mengajar jarak jauh, atau biasa disebut e-learning. E-learning menjadi lebih efektif dan efisien sehingga dapat diperoleh hasil yang diinginkan sebagai pemenuhan kebutuhan di bidang informasi yang kita butuhkan. Kedua, dalam bidang kesehatan. Walaupun saya sekarang mahasiswa IT, tapi background SMK saya adalah bidang kesehatan, yaitu keperawatan. Jadi saya cukup mengetahui pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang kesehatan, yang salah satunya ialah sistem yang berbasis kartu cerdas atau smart card. Sistem ini dapat digunakan juru medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien yang datang ke rumah sakit. Karena dalam kartu tersebut, para juru medis dapat mengetahui riwayat penyakit pasien. Ketiga, dalam bidang sektor perbankan. Dalam dunia perbankan, contoh penerapan teknologi informasi adalah diterapkannya transaksi perbankan lewat internet atau dikenal dengan internet banking. Beberapa transaksi yang dapat dilakukan melalui internet banking antara lain transfer uang, pengecekan saldo, pemindah bukuan, pembayaran tagihan, dan informasi rekening. Bahkan penarikan uang, pengecekan saldo, hingga transfer antar bank melalui mesin ATM juga merupakan pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang perbankan. Keempat, dalam bidang bisnis. E-commerce merupakan bagian dari e-bisnis, di mana cakupan e-bisnis lebih luas, tidak hanya sekadar perniagaan, tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Selain teknologi jaringan www, e-commerce juga memerlukan teknologi basis data atau pangkalan database, email dan atau surat elektronik, dan bentuk teknologi non komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang dan alat pembayaran untuk e-commerce ini. Kelima, dalam perusahaan. Penerapan teknologi informasi telah banyak digunakan oleh para usahawan. Kebutuhan efisiensi waktu dan biaya menyebabkan setiap pelaku usaha merasa perlu menerapkan teknologi informasi dalam lingkungan kerja. Penerapan teknologi informasi menyebabkan perubahan pada kebiasaan kerja. Misalnya penerapan Enterprise Resource Planning atau ERP adalah salah satu aplikasi perangkat lunak yang mencakup sistem manajemen dalam perusahaan. Tugas utama dari sebuah OS yaitu untuk melakukan kontrol dan memanajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan perangkat lunak aplikasi seperti program-program pengolah kata dan perambahan web. Tugas-tugas yang lebih mendetailnya seperti melakukan pengelolaan file,
memori, dan memanajemen proses, menangani input dan output, dan mengendalikan perangkat peripheral seperti drive disk, printer, dan lain-lainnya. Bagian-bagian OS. Secara arsitektur, sebuah OS terdiri dari 6 bagian, yaitu yang pertama ada kernel. Pada kebanyakan sistem, kernel merupakan salah satu dari program yang dijalankan dalam urutan pertama saat komputer dijalankan. Kernel menangani fungsi-fungsi selanjutnya, yaitu proses penyiapan komputer dari sejak komputer dinyalakan, seperti menangani layanan input-output dari program lain, menerjemahkannya ke dalam instruksi-instruksi untuk dieksekusi oleh prosesor. Kedua, mekanisme boot adalah proses meletakkan kernel atau inti dari sistem operasi ke dalam memori ketika pertama kali mengaktifkan komputer. Ketiga, command interpreter atau shell adalah mekanisme untuk menerima instruksi dari pengguna serta menerjemahkannya ke instruksi tersebut ke instruksi mesin yang dikenal oleh sistem. Command interpreter diimplementasikan sebagai shell dari sistem operasi. Contoh dari shell adalah command prompt atau PowerShell pada Windows, Xterm, dan konsol di Linux atau Unix. Keempat, driver. Driver adalah salah satu jenis software khusus yang bertugas sebagai penghubung atau interaksi antara suatu komputer dengan hardware, seperti Wi-Fi, LAN, printer, mouse, keyboard, atau bahkan dengan sistem-sistemnya seperti BIOS dan VGA. Kelima, resource allocator merupakan proses penunjukan sumber daya komputer untuk program tertentu supaya program tersebut bisa mempergunakannya. Dalam hal ini, resource allocation dilakukan oleh sistem operasi karena sistem operasi memberikan sumber daya kepada aplikasi untuk bisa menjalankan program dengan baik. Keenam, ada handler. Handler berperan dalam mengendalikan sistem perangkat agar terhindar dari kekeliruan atau error dan penggunaan sumber daya yang tidak perlu. Generasi pertama. Perangkat komputer yang pertama dikembangkan yang fungsinya untuk desain pesawat dan peluru kendali. Digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer generasi pertama ini menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Komputer generasi pertama ini sangat mahal dan besar, hingga mengisi seluruh ruangan. ENIAC, komputer elektronik pertama di dunia, mempunyai bobot 30 ton, panjang 30 meter, dan tinggi 2,4 meter. Komputer generasi pertama ini mengandalkan machine language, level bahasa pemrograman yang paling rendah, yang paling dimengerti oleh komputer. Bahasa pemrograman ini hanya bisa menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu, serta butuh berhari-hari atau berminggu-minggu untuk menyetel perhitungan baru. Komputer generasi kedua. Diciptakannya transistor pada generasi ini mengubah wajah komputer yang dikenal generasi pertama. Transistor menggantikan tabung hampa udara dan memulai perkembangan komputer generasi kedua. Transistor jauh mengungguli tabung hampa udara dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi dibandingkan dengan pendahulunya. Selain itu, pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnetik. Secara umum, komputer generasi ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memori sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasi lebih cepat. Fungsi komputer pada generasi kedua kebanyakan hanya digunakan sebagai perhitungan ilmiah, seperti untuk mencetak faktur pembelian, menjalankan desain produk, menghitung daftar gaji, dan lain-lain. Komputer generasi ketiga. Pengembangan integrated circuit atau IC menjadi penanda komputer generasi ketiga. Dalam pemakaian komputer generasi kedua, transistor membuat komputer cepat panas, maka komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Kemudian pada tahun 1958, Jack Bailey menciptakan integrated circuit atau IC, yaitu kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Komputer pada generasi ini menjadi lebih kecil dan cepat serta murah, memungkinkan juga menjadi tersedia untuk khalayak umum. Fungsinya untuk tujuan umum dan memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih tinggi untuk menyimpan berbagai informasi, serta agar lebih akurat dalam hal komputasi. Komputer generasi keempat. Mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu keping silikon.
Komputer generasi pertama yang mengisi seluruh ruangan sekarang sudah muat dalam genggaman manusia. Muncullah laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer-komputer kecil ini menguat, mereka dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet. Fungsinya hampir sama dengan generasi sebelumnya, namun pada generasi keempat peningkatan hardware berkembang lebih pesat dan efisien dibanding sebelumnya. Bisa dibilang fungsinya dikembangkan untuk penggunaan tujuan umum. Lebih kecil ukurannya dan jauh lebih andal daripada komputer generasi lain. Juga suhu panas dapat diabaikan. Bahkan ada yang tidak diperlukan sistem pendingin dalam banyak kasus komputer generasi keempat. Sebenarnya sekarang sudah ada perkembangan terbaru dalam dunia komputerisasi, yaitu quantum computer. Komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi ini ditandai juga dengan munculnya semikonduktor. Komputer kuantum dan penggunaan nanoteknologi ini juga akan merubah besar-besaran wajah komputer yang kita kenal. Tujuan dari komputer generasi kelima adalah untuk memenuhi kebutuhan para ilmuwan yang membutuhkan komputer yang bisa berproses dengan prinsip fisika kuantum. Dan dari Amazon.com yang pertama, Amazon sudah memiliki brand atau merek yang terkenal dan terpercaya. Sehingga kalau kita melakukan transaksi jual beli, tidak diragukan lagi tentang kualitas barangnya. Kedua, dilihat dari strategi pemasarannya juga sangat bagus. Amazon menawarkan beberapa keuntungan dalam menggunakan layanannya. Ketiga, Amazon.com juga mempunyai kerjasama dengan perusahaan lain, sehingga dalam soal pendanaan tidak perlu dikhawatirkan lagi. Keempat, webnya juga memiliki akses yang cepat, desain yang menarik, dengan mudah dioperasikan bagi masyarakat umum. Kelima, harga produk yang terjangkau. Para pembeli masih mampu membeli karena harganya juga sangat terjangkau bagi kita, apalagi ditambah kualitas barang yang tidak diragukan lagi. Kekurangan Amazon.com. Yang pertama, barangnya cukup lama untuk sampai ke tangan pembeli yang berbeda negara, dengan penjual barang tersebut bisa sampai sebulan atau lebih. Kedua, metode pembayaran yang sulit untuk sebagian warga negara, khususnya di Indonesia. Ketiga, harus membayar biaya cukai dari sebuah barang yang kita beli, yang mengakibatkan harga barang bisa menjadi lebih mahal saat tiba di Indonesia. Keempat, untuk pembeli dari Indonesia akan sulit untuk komplain jika terjadi hal yang tidak diinginkan pada barang, karena terpaut waktu dan jarak dengan pembeli. Hardware adalah orang yang menggunakan, memakai, ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Dapat diartikan juga sebagai perangkat intelektual yang mengoperasikan dan juga mengeksplorasi kemampuan dari perangkat keras, maupun perangkat lunak atau software. Contoh implementasinya adalah, pertama ada programmer, operator komputer, teknisi komputer, administrator, database administrator, konsultan, spesialis jaringan, dan pembuat desain grafis. Kedua, software. Software adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan komputer bisa juga berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Contoh implementasinya adalah, yang pertama, software system seperti sistem operasi, program bantu, dan bahasa pemrograman. Kedua, ada software aplikasi seperti pengolah kata, pengolah angka, pengolah data, multimedia, komunikasi dan internet, antivirus, software edukasi, dan yang terakhir, game. Yang ketiga, hardware. Hardware atau yang lebih dikenal dengan sebutan perangkat keras adalah semua jenis komponen yang ada pada komputer, yang mana bagian fisiknya dapat terlihat secara kasat mata atau dapat dirasakan secara langsung. Jadi bisa dikatakan jika hardware adalah peralatan fisik komputer yang berguna untuk melakukan proses input dan output. Contoh implementasinya adalah, yang pertama, hardware input. Ada mouse, keyboard, scanner, dan lain-lain. Kedua, hardware proses. Ada CPU, VGA, RAM, dan lain-lain. Terus hardware output, ada monitor, printer, proyektor LCD, dan lain-lain.
Terus ada hardware penyimpanan seperti hard disk, flash disk, optical disk, SSD, dan lain-lain. Tujuan utama saya saat ini yaitu saya ingin menjadi programmer profesional. Karena programming adalah kegiatan yang menuntut kita agar bisa problem solving dari suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Dan selain itu, saya juga cukup tertarik dengan bidang cyber security, yang mana bidang ini cukup terlihat menarik bagi saya karena berhubungan dengan keamanan suatu sistem teknologi di dalam sebuah jaringan. Walaupun background saya dari SMK yang bukan bidang IT, namun saya sangat mencintai bidang ini. Saya nantinya ingin sekali bekerja di bidang IT yang saya suka ini. Selain termotivasi dari perkembangan zaman, tapi saya juga termotivasi oleh lingkungan saya, bahwa berapa banyak keuntungan bagi kita, khususnya di masyarakat, jika memaksimalkan potensi dari teknologi-teknologi saat ini untuk memajukan segala sektor bidang dari mulai ekonomi sampai ilmu pengetahuan dan teknologi.